Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jaki Badur Rahman, NIM saya 052080823. Oke, di kesempatan kali ini saya mau mengerjakan tugas 2 pemrograman berbasis web ya. Pemrograman berbasis web. Oke, ini berikut tugas 2-nya. Saya sudah mendownload PDF-nya. Seperti ini ya. Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js ya, sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2. Sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file. Yang dimaksudnya ini ya, JS file-nya adalah data bahan ajar.js ya. Sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktik ini. Oke, yang tadi ya, yang di learning itu. Oke, di sini kita disuruh buat 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. 1 halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Silakan bebas menggunakan tabel atau list bentuk yang menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data field. Teman-teman mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data field sebagai berikut. Kode mata kuliah, nama mata kuliah yaitu kode judul ya. Kategori mata kuliah, kategori UT daerah UPBJJ, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar adalah quantity, jumlah stok safety bahan ajar adalah safety, status catatan HTML. Ini terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar dan fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Oke, kita langsung buka aja ya Microsoft Visual Code-nya. Oke, ini untuk halaman login saya ya. Ini di sini ada stok app.js. Ya, kita ini dulu aja, run dulu ya. Kita run dulu. Ini agak lemot ya. Oke, yang ini ya. Kolom-kolom ini di sini ada di stok app.js ya. Nah, ini ya. Ada di sini. Kode, judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, harga dan stok ya, catatan HTML. Ya, yang ini ya. Ini semua ya. Oke, lalu terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Kita harus login dulu ya, harus running dulu ya. Harus running dulu ini. Agak lemot ya laptop saya. Oke, ini sudah terbuka ya di halaman login. Kita masukkan dulu. Kita pakai user Rina ya. Oke, login berhasil. Lalu kita ke informasi bahan ajar. Ini di sini ya. Nah, di sini kita terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar ya. Dapat fitur untuk mengedit stok bahan ajar ini ya. Seperti ini ya. Edit data bahan ajar untuk codingannya. Nah, di sini ya. Edit item. Ini ya, edit ya. Oke, lalu terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Silakan bebas menggunakan elemen select atau radio atau checkbox. Oke, terdapat fitur stok berdasarkan UT daerah, terdiri pilihan dari seluruh UT daerah dan daftar setiap UT daerah, UPBJJ list, kategori mata kuliah. Oke, di sini ya. Yang ini ya. Filter ini. Misalkan Jakarta, ini mata kuliah wajib. Misalkan di judul. Ini per judul ya. Atau sesuai abjad. Ini jumlah ya, jumlah dari yang terkecil hingga terbesar. Seperti ini ya. Lalu dapat fitur hanya menampilkan jumlah stok quantity dari jumlah safety, stok safety dan jumlah stok
sama dengan 0 untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Oke. Lalu ada fitur filter dapat di-set ulang ya, atau di reset ya. Oke, kita coba yang reset dulu aja ya. Reset. Lalu yang dimaksud mungkin tadi ini ya, tampilkan stok menipis atau kosong ya. Filter yang ini. Dapat filter hanya menampilkan jumlah stok, quantity dari jumlah, set di stok, dan jumlah stok sama dengan 0 ya. Sekian ini nih. Ini kalau di atas 10 dia statusnya aman ya. Di bawah 10 dia menipis. Lalu jika 0 dia akan statusnya kosong ya. Contohnya seperti ini nih, yang tadi ya. Terdapat filter yang menampilkan stok quantity ini nih. Yang ini mungkin ya. Yang ini nih. Oke, terdapat fitur ini ya. Menipis statusnya. Lalu terapkan fitur di Vue.js di mana di semua filter tidak perlu recompute kembali, implementasikan dependent option seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah, baru akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah. Oke, menampilkan status dari stok bahan ajar, bukan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman ataupun teks berwarna hijau apabila stok safety stock, memberikan status menipis dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya warning ataupun teks berwarna orange ya. Ini menipis, kalau kosong dia akan berwarna merah. Oke, kita coba ya. Kita coba menambahkan bahan ajar ya. Misalkan kita mau contoh deh proses bisnis misalkan. Ini kodenya apa nih proses bisnis? Nah, ini proses bisnis adalah ini ya, STSI 4206. STSI 4206. Yes, nih. Misalkan 4206. Judul proses bisnis. Pilih kategori kuliah wajib ya. Nah, Jakarta. Lokasi rak. Yes. 206. Harga misalkan 65.000. Jumlahnya misalkan 15 ya. Ini edisi 2023 misalkan. Oke, ini seperti ini ya. Dia kalau misalkan jumlahnya di atas 10, dia akan menunjukkan status aman. Jika misalkan di bawah 10, misalkan 9 ya, kita edit ini 9, dia akan berubah menjadi menipis prosesnya. Jika dia 0, dia akan statusnya kosong. Nah, lalu kita filter ya, stok menipis atau kosong, dia akan muncul di sini. Oke, seperti ini. Lalu kita selanjutnya ke tracking delivery order ya. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1, tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Oke, untuk ini trackingnya kita menggunakan vModel dan V4 ya. V4 untuk pengulangan ya. Terdapat fitur untuk menambahkan input deliver order yang baru. Berikut adalah data field yang perlu diisi. Nomor DO di mana tergenerate otomatis, penomorannya terdiri dari DO, tahun berjalan, sequence number, misal DO 2025 001 untuk data awal. Oke, ini auto generate ya. NIM diisi secara manual oleh pengguna, nama diisi secara manual oleh pengguna,
ekspedisi JNE reguler atau JNE Express dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada UPWJJ list. Paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada paket. Gunakan elemen select dan menampilkan di halaman web informasi kode paket dan nama paket. Setelah memilih paket, akan muncul detail isi paket bahan ajar tersebut di bawah elemen select. Untuk memberikan informasi tanggal kirim, dapat diisi manual ataupun menggunakan fungsi date untuk mengambil local time. Total harga diambil dari data pada array of object. Ya, kita buka dulu ya. Tracking. Nah, ini yang dimaksud tadi auto generate ini ya. Nah, di sini misalkan Rina Wulandari ini sudah ada ya. DO tahun 2025 triple 1. Dia otomatis jika sudah ditambah DO baru, di sini akan nomor selanjutnya ya. Di sini misalkan DO 2025 triple 2 ya. Triple 02 maksudnya. Kita tambahkan misalkan di sini nanti akan menjadi DO 2025 strip triple 03 ya. Dia akan menjadi auto generate ya. Untuk codingannya ada di sini. Nah, auto generate ya. Dia akan menambah 1. Untuk contoh, misalkan saya mau menambahkan dulu ya. Ini nama saya. Kita pilih ekspedisinya pakai reguler misalkan. Pilih paket, kita pakai IPS dasar. Lalu untuk tanggalnya ini kita isikan ya, misalkan tanggal 26 atau 27 ya, 27. Nah, lalu kita tambahkan DO baru. Oke, di sini sudah ada ya. Nah, lalu ini dia akan menjadi auto generate DO 2025 0003. Nah, ini seperti ini ya untuk tracking DO. Oke, ini mulai nama tadi ya, ekspedisi sudah ya, paket bahan ajar ya tadi menggunakan select ya. Tanggal kirimnya sudah tadi yang ini ya. Untuk tadi ekspedisinya paketnya ya, maksudnya paketnya ini, lalu ekspedisinya ini. Oke. Ini ada struktur proyek Vue.js pada tugas praktek ini. Yang disarankan adalah sebagai berikut ya. Oke, ini bebas ya untuk tugas foldernya ya. Saya menggunakan folder ini, desktop pengembangan berbasis web. Terus lalu yang index HTML saya menggunakan namanya login HTML ya. Lalu stock tracking dia di luar folder ya. Nah, seperti ini ya. Untuk JS dia stock app tracking, lalu script data bahan ajar dia ada di folder JS ya. Lalu ada folder image ini untuk berupa gambar ya. Lalu ada CSS untuk tampilan ya, style, CSS ringan. Oke, mungkin seperti itu untuk pengerjaan tugas 2 pemrograman berbasis web saya. Bila mana ada kesalahan dalam perkataan atau kurang jelas dalam penjelasannya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.